Jadi Pak Roy, ya, sebetulnya waktu Pak SBY ya mencuit bahwa jangan menghabiskan dana untuk infrastruktur. Ya. Itu maksudnya apa? Apa memang mau mengkritik presiden ke-7 apa? Sama sekali enggak. Jadi beliau itu melanjutkan respons dari masyarakat. Kan sebelum melepaskan tweet itu kan kami berjalan dari Jakarta, kemudian ikut juga ya? saya ikut dalam satu bis. Dan sekali lagi saya ulangi, Pak SBY bersama kami dalam sebuah bis. Ya, jadi bersama-sama kita mendengar, kita turun, kemudian di Raja Polah kita mendengar masukan, kemudian di Cilacap. Nah, itu salah satu dari banyak komentar itu menyatakan tolong pemerintah sekarang memperhatikan kami kesejahteraan, memperhatikan pendidikan, jangan cuma bangun-bangun aja. Itu murni suara rakyat ya. Jadi akhirnya beliau berpikir ya lebih baik selaku senior, jadi selaku orang yang pernah 10 tahun memimpin negeri ini, kan tidak salah sebenarnya. Bukan karena Pak SBY tersinggung karena 10 tahun jadi presiden pembangunan infrastruktur masih kurang. Tidak. Kan tidak ada apa-apa sebelumnya. Jadi sebelum tur ke Java, suka sensitif. Saya nanya, nyindir. Tidak ada. Itu biasa saja. Kalau rakyat menyampaikan pesannya pada Pak SBY, dan itu namanya aspirasi. Dan beliau selaku warga biasa. Nah, pas Pak SBY menyampaikan Pak Jokowi, itu baru sindiran. Nasihat juga bisa. Coba, Pak Menlu bagaimana? Pak Menlu sebetulnya merasa dikritik atau bagaimana itu sebetulnya? Dan apakah Hambalang itu memang balasan terhadap dicuitnya itu yang dari Pak SBY? Ya itu tadi, artinya kalau misalnya di dalam komunikasi simbolik tadi, ini memang yang bisa mengerti pertama orang-orang yang segmen dan society tadi gitu. Jadi society yang punya hak. Society yang punya hak. Mereka yang menginterpretasikan, wah ini jangan-jangan sindiran ini. Ternyata mungkin juga betul ya. Tapi gak juga sebenarnya, karena bukannya soal infrastruktur ya. Ketika di Semarang, ya kami dicegat betul oleh supporter. Ya, karena hubungan dengan bola tadi. Iya, betul. Nggak boleh jalan. Ketika di salah satu rumah makan pemain bola. Ya, terus bagaimana tentang pembekuan, kami nggak bisa jalan lagi membuka PSSI. Kemudian di Lamongan, Persela Lamongan mencegat lagi. Cegat lagi. Ya, kalau saya jadi Pak Suryo, saya akan sarankan Pak SBY, Pak SBY untuk ke lapangan sepak bola, lalu kemudian memperhatikan lapangan sepak bola, melihat ilalang yang tumbuh tinggi dan mengatakan saya sedih. Lapangan sepak bola kok mangkrak. Itu. Ini kalau Pak SBY nggak perlu begitu. Beliau justru malah lebih kasih solusi. Jadi nggak perlu nyindir. Bukan kelasnya. Ini benar nih. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dulu di Ciampea. Kelihatannya seperti memberikan solusi, padahal dia tetap menyindir. Ya, kita sekarang lihat survei ya. Kalau misalnya rakyat itu ditanya apa alasannya, misalnya memberikan kritik, kenapa masyarakat setuju Pak SBY mengkritik Presiden Jokowi? Ya, jawabannya 80% untuk perbaikan. Ya. Kemudian 13% bebas berpendapat. Ya, namanya juga zaman reformasi. Ya. Kemudian 6% karena berpengalaman. Ya, dan 1% memberitahu benar dan salah. Jadi kenapa kemudian masyarakat setuju Pak SBY mengkritik Presiden Jokowi adalah karena untuk perbaikan. Nah, sebaliknya Bang Ege silakan. Ini yang lebih menarik ya. Alasan kenapa tidak setuju kalau Pak SBY itu mengkritik Presiden Jokowi. Itu 40,4% mengatakan tidak etis, ya kan? Lalu 21,1% ikut campur, ya. Kemudian 10,1% kelanjutannya ikut campur karena kan bukan presiden lagi ya. Kemudian ini seperti ada alasan yang kan lewat medsos kira-kira caranya itu 8,3%. Yang tidak ada di sini cuma lewat ilalang tadi ya. Itu yang tidak ada. Jadi begini Pak Andreas, kan kita kan Ibu Megawati kan pernah jadi presiden juga begitu. Sebetulnya waktu itu PDI Perjuangan bagaimana sikapnya terhadap situasi seperti ini? Apakah senang misalnya kalau
Ibu Mega memberikan atau membolehkan kalau Ibu Mega memberikan kritik kepada Pak SBY. Waktu itu kan Ibu Mega kan pernah mengatakan gini, pemerintahan jangan seperti poco-poco, ya kan? betul. Ya kan, poco-poco kan maju 1 langkah tapi mundur 3 langkah 4 langkah kan begitu kan? Nah, saya jadi pengen yang ini. itu kritik yang enak loh. Itu kenapa saya bangga punya teman Nah. ini. Walaupun dia menyindir tapi pakai goyangan. Iya. Ya, itu kekuatannya Ferrari. Itu kan. Ya, ya. Mengkritik sambil poco-poco kan? Silakan Pak. Iya kalau ketika itu kan memang jelas kalau kita kritik ya kritik. Kritik ya. Jadi jangan sampai juga kalau memang kritik terus bilang nggak kritik kan. Dan itu memang masyarakat juga tahunya seperti itu. Gitu. Oh, kalau itu jelas-jelas Ibu Mega ingin menyatakan bahwa itu kritik. Sebagai partai Kalau yang ini ada di luar. kenapa nggak sebut aja? Iya. Mengkritik tapi nggak ngaku kritik. Gitu. Kalau justru ngeritik, Iya. ketika kami hari ini itu ada pelatihan kader. Jadi kalau di sosmed sekarang, kalau di Twitter itu ada hashtag Institut Demokrat. Nah itu bisa dibaca apa yang diberikan oleh Pak SBY ya selaku Ketua Umum Partai Demokrat kepada para kadernya untuk bisa mengkritisi dengan baik. Memang kami baru mengkritik sekarang. Jadi kalau kemarin memang bukan kritik, bukan kritik, nasihat. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Santun bang, santun. Santun. Kritiknya setelah Itu Bapak santun Sandi apa? ngomong, Itu santun apa kejam? Enggak santun dong. Kami kan dididik santun. Iya. Pelan-pelan dulu. Jadi pelan-pelan. Siapa ada. Biar sakitnya dalam gitu ya. Ini enggak, dikasih data dulu. Jadi hari ini terus terang saja. Yang 140%. Ya, terus terang kalau wartawan itu tadi boleh masuk ke session kedua. Iya. Saya tadi juga menteri, tapi tidak saya tweet isinya. Itu luar biasa. Pak SBY membuka betul prestasi-prestasi dan data-data yang sekarang jatuh. Nah, baru nanti kader-kader Demokrat akan menyampaikan sedikit demi sedikit. kalau itu bukan mengkritik. Oh, itu data. Kalau itu membela diri. Jadi maksudnya menggunakan data ataupun membuka prestasi, Betul. Tapi ya jangan kan? sampai salah. Ya jangan sampai salah, Ya. tapi tujuannya mengkritik. Seperti itu. Ya itu antara lain tadi sudah disebutkan. Tapi memang itulah susahnya ketua umum partai ya. Ketika membeberkan prestasi itu seolah-olah nyindir bahwa yang sekarang sedang tidak berprestasi begitu loh. Iya. Enggak, tidak dinyatakan demikian, Pak. Ya namanya kalau nyindir itu memang tidak dikatakan dengan demikian. Kalau dikatakan demikian itu namanya mengkritik. Nggak, ini agak serius ya ini. Kalau misalnya ya mahasiswa IPB dan teman-teman dari Bakri mengatakan Bang Kodari ini ganteng, Ya. misalnya gitu ya. Itu benar. Itu bukan kritik. Itu sindiran. Baik, tapi ini yang lebih menarik. Iya. Kita ingin menanyakan kepada masyarakat, apakah kedatangan Pak Jokowi Pak Jokowi ke Hambalang itu Nah. adalah bentuk sindiran atau kritik atau bukan? Ya. Atau Ya. bukan?